Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita bisa melaksanakan bersama, yaitu kita melaksanakan kajian dengan melalui program Zoom ini, yang tema kali ini kita akan membahas tentang keagungan bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada suatu yang terjadi di bulan Ramadan yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lain, baik itu pada masa yang akan lalu atau pada sekarang ini yang sedang terjadi di bulan Ramadan itu. Yang pertama, dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran diturunkan pertama kali pada Nabi Muhammad itu adalah pada bulan Ramadan. Menurut ahli tafsir, berdasarkan beberapa dalil, itu turun pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad itu tahanus di Gua Hira. Itu pertama kali Al-Quran turun, itu dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nah, karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, berarti bulan Ramadan ini sangat agung. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang agung yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk pada manusia untuk dia itu mendapatkan jalan yang sesuai yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran sebagai penjelas mana petunjuk yang benar dan sebagaimana pemisah antara hak dan batil. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Katanya di sini Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu di mana unzila fihil Quran, di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, hudan linnas sebagai petunjuk pada manusia, wa bayyinatin dan sebagai penjelasan minal huda dari petunjuk, wal furqan dan pemisah. Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang sangat agung dan turun di bulan Ramadan pertama kali, maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan surat Al-Qadar, di mana katanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar itu adalah malam-malam yang ganjil, yaitu pada tanggal malam 21, malam 23, malam 25. Nah, ulama tafsir menjelaskan bahwa pertama kali Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz itu malam Lailatul Qadar. Namun dari Lauhul Mahfuz ini pertama kali turun pada Nabi Muhammad dibawa malaikat Jibril itu ketika Nabi Muhammad ada di Gua Hira, maka itu sudah pertama kali itu pada tanggal 17 Ramadan. Maka karena itu bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz pada bulan Ramadan juga pada malam Lailatul Qadar, maka bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan ini terdapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu turun setiap tahun pada setiap bulan Ramadan pada malam-malam ganjil, tapi kita tidak tahu pasnya apa tanggal 21 atau malam 23 atau 25. Yang jelas Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari itu mengutip pendapat-pendapat ulama itu sampai 40 pendapat. Namun dari 40 pendapat itu kaul yang rajih berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim yang datang dari Sayyidah Aisyah
bahwa kemungkinan besar itu Lailatul Qadar turun pada malam-malam ganjil pada 10 yang terakhir. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu nilainya lebih daripada ibadah 1000 bulan. Coba bayangkan. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar satu kali ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 1000 bulan beribadah. Kalau dikonversi pada tahun, lebih daripada 84 tahun. Maka karena itu bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena disitulah terdapat yang namanya Lailatul Qadar. Di situ dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5 Allah menggambarkan bahwa Lailatul Qadar diturunkan pada bulan Ramadan. Pada disitulah khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam. Di situ pentingnya kita itu memahami tentang betapa besarnya keagungan Lailatul Qadar itu bagi orang-orang yang memperhatikan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan diniatin karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan ridho dari Allah. Lalu puasanya itu betul-betul dia tidak makan makan dan tidak makan minum. Kemudian dia menghindari segala perbuatan maksiat, baik ini dikerjakan oleh hati maupun anggota badan. Lalu dia itu, yang dia lakukan itu semata-mata karena taat dan patuh kepada Allah. Lalu dia banyak beribadah kepada Allah, maka dosa-dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut ulama hadis, yang dimaksud dengan hadis itu adalah dosa-dosa kecil. Ini berdasarkan hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, yang datangnya dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab, karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama hadis menyatakan kata iman artinya puasanya bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi betul-betul melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul dia mengharapkan ridha dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang beribadah di bulan Ramadan, terutama tarawih, witir, baca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak silaturahim, dan dia itu karena betul-betul karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menteladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan betul-betul mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan pamer. Apa yang terjadi? Maka dia itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa-dosa kecil. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan ridha dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan karena berpuasa dosanya sudah diampuni. Karena dia beribadah dosanya diampuni. Maka karena itu dia mendapatkan jatah double. Dibersihkan 2 kali. Karena puasa sudah dapat menghapus dosa, karena beribadah sudah menghapus dosa. Maka dapat 2 dia itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kemudian yang kelima, di bulan Ramadan itu orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman-iman yang mantap itu dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seakan-akan pintu surga itu dibuka. Dan kemudian di bulan Ramadan ini volume perbuatan maksiat itu diperkecil sehingga seakan-akan itu pintu neraka itu ditutup. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan, "Idza ja'a Ramadan
futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika bulan Ramadan itu datang, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan setan itu diborgol. Nah, dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis ini. Yang dimaksud dengan futihat abwabul jannah artinya oleh Allah itu dipermudah orang itu untuk beramal soleh, dipermudah untuk beribadah kepada Allah. Mereka itu merasa nyaman, mereka itu berjamaah sholat isya. Mereka merasa bernyaman, mereka itu sholat qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir. Mereka merasa nyaman, mereka itu bersolat jamaah di zuhur, asar, maghrib. Itu beda dengan di hari yang lain, sehingga dia pintu-pintu surga seakan-akan terbuka. Kemudian waktu yang sama, orang-orang yang beriman kepada Allah itu merasa malu kalau berbuat maksiat di bulan Ramadan. Maka volume perbuatan maksiat itu di bulan Ramadan itu sangat kecil dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Maka karena itu seakan-akan pintu neraka itu ditutup. Nah, karena pintu kebaikan itu dibuka lebar-lebar dan pintu kemaksiatan itu diperkecil oleh Allah, maka setan tidak leluasa untuk menggoda manusia sehingga seakan-akan diborgol. Kemudian ada timbul pertanyaan, kalau setan diborgol, kok masih ada perbuatan maksiat? Kok masih ada pencurian? Kok anak muda masih ada yang pacaran? Nah, ulama menjelaskan. Orang yang sudah berbuat maksiat di bulan Ramadan ini adalah bukan godaan setan, tetapi itu adalah dorongan hawa nafsu. Artinya apa? Tidak ada orang yang sebelum Ramadan dia orang yang soleh, lalu tiba-tiba di bulan Ramadan itu berbuat maksiat. Tetapi orang yang rajin bermaksiat di bulan Ramadan ini, ketika sebelum Ramadan dia sudah banyak berbuat maksiat. Maka karena itu, dia itu ketika mengerjakan maksiat itu, bukan karena dia itu dorongan setan, bukan godaan setan, tapi merupakan dorongan hawa nafsu. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, bulan Ramadan ini oleh Allah itu sangat istimewa. Bahwa diberatkan bahwa awalnya itu rahmah, kemudian tengah-tengahnya itu adalah maghfirah, dan kemudian di akhirnya itu adalah itqun minan nar. Maka karena itu, bulan Ramadan itu dibandingkan bulan-bulan yang lain adalah bulan yang sangat istimewa. Yang pertama, karena Al-Quran pertama kali turunkan pada Nabi Muhammad ada di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan ridha dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Kemudian yang keempat, orang yang beribadah di bulan Ramadan semata-mata karena Allah, karena mengharapkan ridha dari Allah, maka dia itu dosa-dosanya diampuni. Kemudian di bulan Ramadan itu yang kelima, itu pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah, pintu-pintu kejelekan itu diperkecil oleh Allah, maka seakan-akan setan itu diborgol. Kemudian yang terakhir itu bonus dari Allah, awal Ramadan itu merupakan rahmat dari Allah, pertengahan Ramadan adalah merupakan pengampunan dari Allah, dan di akhir Ramadan itu merupakan bebasan dari api neraka. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada pengantar ini. Setelah ini kita tanya jawab. Tanya Gus, Ya. dari Alung. Ya, persilakan. Baik, atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan mengenai beberapa kita semua mungkin dari beberapa referensi yang lain kita bisa menemukan. Namun Gus, dengan keberadaan virus atau wabah ini, kita dalam mencari pahala aplikasiannya itu mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, apakah itu juga termasuk nanti dikategorikan sebagai pahala jariah
selama di bulan puasa ini, Gus? Seperti itu cukup. Ya, terima kasih. Yang pertama, kita wajib mentaati pemerintah selama perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulama tafsir menjelaskan kata-kata wa ulil amri minkum itu adalah pemimpin, di mana pemimpin itu perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Nah, untuk kasus sekarang ini dengan virus corona, bagaimana dengan perintah kita supaya daerah-daerah tertentu ada PSBB ya, yang merupakan istilah lain daripada lockdown, atau yang tidak PSBB ada daerah yang daerah merah yang di situ dianjurkan itu kita ini tidak melakukan ibadah-ibadah yang dimana di situ itu mengundang perkumpulan seseorang. Nah, ketika kita mentaati itu, karena itu merupakan kelanjutan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, di mana Majelis Ulama menyampaikan bahwa daerah-daerah merah di situ itu daerah virus corona itu berkembang dan dikhawatirkan menular kepada yang lain, maka menghindari melakukan perkumpulan-perkumpulan yang diantaranya ibadah yang mengundang perkumpulan, seperti misalnya kita sholat Jumat atau sholat jamaah dan sholat tarawih. Nah, menurut pendapat saya pribadi, berangkat dari fatwa MUI dan kemudian tidak berhenti di situ, juga ada fatwa dari Universitas Al-Azhar, juga ada fatwa dari Kibar Ulama Arab Saudi. Nah, pada waktu itu ketika kita mentaati pemerintah dengan ikhtisaban, karena yakin itu fatwa itu berdasarkan dalil-dalil yang kuat yang disampaikan oleh ulama, maka pada waktu itu adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti ayat Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi dalam hal ini menurut saya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, karena fatwa itu atau keputusan pemerintah itu sudah bersandar kepada fatwa MUI, sedangkan itu bersandar kepada dalil-dalil Al-Quran dan pendapat-pendapat ulama salaf. Itu mungkin jawaban saya. Oke, Gus. Ya, persilahkan. Berkaitan dengan saat ini terkait dengan COVID-19 di Allah, mudah-mudahan aja tidak sampai pada bulan Ramadan, akan tetapi amin, amin. Ya kita sebagai mahasiswa mengerti terkait dengan itu, akan tetapi kaum masyarakat di bawah itu masih banyak yang tidak paham terkait dengan penjelasan itu. Ada beberapa yang menyeletuk kepada saya pribadi seperti ini. Bagaimana ini kok aneh pernyataannya seperti itu, kok aneh. Padahal kan ngomong berbicara terkait dengan sholat jamaah itu bagus, itu stigma seperti itu masih ada di masyarakat bawah. Mungkin ada jawaban yang paling sederhana untuk menjawab itu terhadap masyarakat yang masih tidak sadar terkait dengan alasan-alasan pemerintah dan PBNU terkait dengan sholat jamaah di rumah dan lebih baik tidak silaturahim dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin ada. Ya, terima kasih. Kita ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan lawan bicara kita. Kalimuna sabiqatri uqulihim. Maka karena itu bagaimana cara menyampaikannya itu kepada masyarakat, maka otomatis tokoh-tokoh setempat itu lebih paham cara menyampaikannya. Kalau kondisi masyarakat saya misalnya di daerah Lumajang, daerah Kotornon, masyarakat awam yang banyak masyarakat petani, saya jelaskan bahwa
ada saat-saat tertentu bahwa kita ini di rumah lebih baik daripada kita pergi ke masjid. Saya contohkan begini, umpama di rumah punya keluarga sakit, di rumah tidak ada yang menjaga yang jaga yang sakit ini. Kira-kira menurut sampean itu lebih baik mana, datang ke masjid meninggalkan saudara yang sakit dengan sampean sholat di rumah sambil menjaga yang sakit? Pasti jawabannya apa dia? Lebih baik menjaga keluarga. Nah, terus tanya begini, umpamanya sampean mempunyai penyakit. Umpamanya penyakit ini menurut teori dia akan menular pada orang lain, misalnya penyakit cacar. Nah, kalau sampai datang ke masjid, sampean itu akan merugikan orang lain karena orang kena cacar. Nah, menurut sampean ini pahalanya lebih baik mana, sampean sholat di rumah sendirian dan datang ke masjid? Pasti jawabannya lebih baik sholat di rumah. Saya kejar lagi. Umpama musim-musim orang kena penyakit cacar. Nah, cacar ini mudah tertular kepada orang yang bersentuhan. Nah, menurut sampean lebih baik ibadah mana, di rumah atau pergi ke masjid? Pasti jawabannya lebih baik pergi ke ibadah di rumah. Nah, lalu saya ditarik dengan sekarang. Nah, sekarang virus corona itu menurut ulama-ulama dan juga katanya dokter-dokter yang ahli yang beragama Islam pun menyatakan bahwa virus ini akan menular pada orang lain ketika orang itu bersentuhan atau orang itu berkumpul. Nah, salah satunya yang merupakan pertemuan itu adalah ketika dia melaksanakan sholat jamaah di masjid, baik sholat Jumat atau sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lain. Itu yang saya sampaikan. Jadi tidak menggunakan ayat, tidak menggunakan hadis, tapi menggunakan bahasa yang dipahami dengan masyarakat setempat. Itu menurut saya. Jadi dari tempat ke tempat cara penyampaiannya beda untuk menghadapi orang awam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya agak melenceng dari tema, Gus ya. Iya, sebenarnya isu COVID-19 ini masih hangat diperbincangkan di tengah kondisi masyarakat yang kian mengkhawatirkan, ditambah dengan stigma negatif terhadap akibat COVID-19 memang tiap hari mengalami kenaikan, termasuk dari serbuan dari media massa yang terus memberitakan terhadap meninggalnya pasien-pasien COVID-19. Iya. Sebenarnya apakah masih relevan peran-peran dari tokoh agama untuk membendung atau menenangkan masyarakat agar tidak panik dan tidak mengalami kekhawatiran yang berlebihan? Dan juga cukupkah himbauan dari pemerintah agar bagaimana masyarakat tidak panik dan tidak khawatir terhadap virus COVID-19 yang tiap waktu mengalami kenaikan, ditambah dengan imbas ekonomi global yang kian melemah? Kira-kira seperti apa, Gus? Ya, terima kasih. Memang dengan berita, baik itu berita melalui TV, koran, majalah, dan juga media online yang tidak kalah pentingnya medsos itu, masyarakat memahami tentang virus corona ini atau COVID-19 ini. Namun kadang-kadang kita mendapatkan yang sifatnya berita-berita yang ada di medsos ini yang sumbernya itu kurang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga menimbulkan masyarakat itu ketakutan yang berlebihan. Maka karena itu kewajiban tokoh-tokoh agama itu menyampaikan tentang penyakit ini secara komprehensif ya. Yang pertama itu menggunakan pendekatan kesehatan, pendekatan medis, kemudian yang kedua pendekatan agama. Umpamanya ketika kita ini pendekatan medis, coba COVID-19 misalnya. COVID berarti C, cuci tangan.
bagaimana orang itu supaya cuci tangan. Kata cuci tangan berarti menjaga kebersihan. Mandinya bagaimana teratur, pakai sabun, dan dia setiap waktu mencuci tangan. Ketika mau makan harus cuci tangan. Kalau megang sesuatu yang dia khawatirkan terkontaminasi, dia cuci tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, olahraga. Bagaimana olahraga itu supaya menjaga kebugaran fisik. Penjagaan fisik sehingga kekebalan tubuh itu akan meningkat. Sehingga tidak mudah tertular oleh virus corona itu. Dilanjutkan dengan apa? B-nya vitamin. Makan makanan yang bergizi. Tidak harus mahal, tapi bervitamin. Bisa makan misalnya daun kelor dan minum jamu-jamu alami tradisional seperti jahe merah dan sebagainya. Kemudian apa setelah COVID ini apa? Ikhtiar. Dia melakukan ikhtiar. Ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ya, ikhtiar tadi menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, kemudian juga ikhtiar diantaranya tadi itu menghindari dari tempat-tempat yang tempat berkerumun yang dikhawatirkan di antara mereka itu dia positif virus corona atau positif COVID-19 ya, itu hanya ikhtiar. Kemudian tidak kalah pentingnya D-nya apa? Berdoa kepada Allah. Kita baca-baca zikir, seperti zikir misalnya kita baca misalnya zikir yang diajarkan oleh Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang baca doa ini masuk pada satu tempat, maka tidak akan kena bahaya sampai meninggalkan tempat itu. Lalu dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali, maka dia tidak akan pernah ditimpa keburukan. Kemudian juga hadis yang lain, kalau dirinya merasa khawatir, maka apa yang terjadi itu suruh membaca, yaitu Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita doa kepada Allah. Kemudian setelah itu apa? 19. Berarti kita sholat 19 rakaat. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2, berarti 17. Ditambah 2 dengan sholat tahajud. Berdoa kepada Allah tengah malam. Itulah peran-peran ulama untuk menyampaikannya dan kemudian dorong untuk mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu ulama melakukan semacam itu, insya Allah mempunyai peran penting untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak panik. Dan ini di daerah-daerah terutama ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat sudah melakukan itu dan mereka beransur-ansur mulai mereka tenang, tidak seperti pada awal. Itu mungkin jawaban sekilas dari saya.